Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun kurikulum PAUD di era pandemi COVID-19, sekarang saya akan mengajak bunda-bunda tercinta, bunda-bunda hebat, bunda-bunda PAUD untuk bagaimana penyusunan RPP PAUD. Kiat-kiatnya apa saja dalam penyusunan RPP PAUD di era kebiasaan baru dan pasca pandemi COVID-19. Oke, bunda-bunda semua, sekarang kita akan membahas dulu tentang prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dalam PAUD yaitu ketika kita mempunyai kegiatan pembelajaran, pasti di situ ada pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa. Dalam era kebiasaan baru dan pasca COVID-19, pembelajaran yang diharapkan di PAUD adalah 1. Pembelajaran bermakna, pembelajaran kecakapan hidup, bervariasi dan produktif. Jadi, dalam pembelajaran PAUD nantinya harus yang bermakna, bervariasi, kecakapan hidup, dan produktif. Ini yang perlu kita tekankan. Selanjutnya, bunda-bunda tercinta, adalah kita analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Karena di situ banyak pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang masih tumpang tindih. Kemarin sudah saya kasih contoh KD yang masih tumpang tindih karena kita ini menyederhanakan relaksasi, maka kita hanya mengambil KD-KD yang inti saja, yang esensial. Kemarin contohnya 1.1 yaitu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Ini sama dengan 3.1 gandengannya dengan 4.1 yaitu mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. Karena apa? Saya kok lebih mengambil 1.1 karena di sini lebih luas. Karena ketika kita mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, kita selalu bersyukur. Bentuk syukur kita dalam aktualisasinya atau aplikasinya yaitu dengan berdoa, dengan beribadah. Nah, ini sama dengan 3.1 dan 4.1. Selain itu, ada juga di sini yaitu perilaku hidup sehat 3.4/4.4 yaitu hampir sama atau tumpang tindih dengan 2.1, memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Jadi kita ambil satu saja. Jadi nanti tugas kita menganalisis dan memetakan itu kita cari yang esensial materinya. Jadi yang tumpang tindih, yang masih berulang, diulang-ulang atau bersyarat itu kita sisihkan. Nah, setelah kita temukan untuk menyusun RPP, kita tuliskan KD-nya. Kita susun indikatornya, kita susun silabus, kita susun RPP, baru kemudian kita menyusun atau membuat media pembelajarannya. Selanjutnya, Bunda, pedoman untuk menyusun RPP PAUD. 1. Harus mengacu pada KD yang telah dipilih, yang di situ termuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang kesemuanya untuk mewujudkan ketercapaian perkembangan anak yang mencakup 6 bidang pengembangan. Apa saja? Ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosi, dan seni. Yang ketiga, memuat materi yang sesuai dengan KD. Tentu saja di sini dikaitkan dengan tema. Terus, memiliki kegiatan yang selaras dengan muatan materi atau muatan pembelajaran.
Karena kita di era pandemi COVID-19, berarti muatan pembelajarannya yaitu tentang penanganan COVID-19. Apa saja nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya adalah menggunakan pembelajaran tematik dan terpadu. Terpadu di sini maksudnya adalah belajar satu objek namun bisa mengembangkan semua aspek perkembangan anak, yaitu ada 6 tadi ya Bunda ya. Dan lanjut, mengembangkan cara berpikir saintifik. Jadi yang kita kembangkan cara berpikirnya, berpikir saintifik. Dan yang terakhir, berbasis budaya lokal atau lingkungan alam sekitar sebagai media bermain anak. Terus apa saja muatan pembelajaran itu? Baik, ini adalah Bunda-bunda PAUD semuanya, ini adalah muatan pembelajaran adaptasi kebiasaan baru ya, yang bisa dimasukkan ke dalam materi untuk penyusunan RPP. Apa saja? Ada PHBS, penanganan COVID-19, literasi, numerasi, kecakapan hidup, nilai agama dan moral, pendidikan karakter Pancasila. Di sini ya kita masukkan ada Pancasilanya. Terus aktivitas fisik, seni dan germas. Germas artinya gerakan masyarakat sehat. Bagaimana bunda-bunda mengemasnya? Monggo, bunda-bunda lebih kreatif bagaimana cara mengembangkan, mengenalkan PHBS misalnya ke dalam RPP. Kegiatannya apa? Itu dikembangkan sendiri sama bunda. Tapi muatan pembelajarannya dalam adaptasi kebiasaan baru adalah ini. Baik bunda, ketika banyak pertanyaan, bunda kasih contoh RPP 1 lembar. RPP 1 lembar itu apa? RPP 1 lembar itu adalah RPP Merdeka Belajar. Istilah kerennya itu, RPP Merdeka Belajar. Isinya apa saja? Sebetulnya isinya sama ya dengan RPP yang kemarin, cuma ini lebih diringkas. Ini elemen-elemennya hanya 3. Jadi yang penting saja yang ditulis di sini. Dan yang paling pokok tidak boleh ditinggalkan adalah identitas. Identitas isinya apa bunda? Isinya misalnya tema, subtema apa, terus alokasi waktunya minggu keberapa, terus KD-nya apa, TK-nya atau lembaganya apa, itu di identitas. Sedangkan elemen yang pokok yaitu 1, tujuan pembelajaran. Di sini apa capaian yang ingin dikuasai oleh siswa? Yang harus dikuasai oleh siswa itu apa? Ini dituliskan sama bunda semuanya ya. Terus yang kedua, aktivitas pembelajaran. Isinya pendahuluan, inti dan penutup. Ini semua bunda sudah paham banget ini. Dan yang terakhir adalah assessment atau evaluasi. Kita harus selalu kegiatan yang kita berikan kepada anak harus ada evaluasinya, harus ada umpan baliknya. Kalau tidak nanti anak-anak merasa buat apa aku belajar. Jadi ketika kita memberikan umpan balik, kita beri assessment atau kita evaluasi hasil belajar anak akan merasa bangga dan semangat. Jadi itu sangat penting sekali. Ini yang pokok sebetulnya. Jadi RPP Merdeka Belajar itu isinya cuma ini. Baik bunda, langsung saja ini kita bahas contoh langsung RPP yang RPP Merdeka atau RPP 1 lembar. Di sini identitas isinya apa saja seperti yang sudah saya sampaikan, tema subtemanya, KD-nya, nama gurunya, terus nama lembaga atau nama TK-nya, terus email atau surel itu nggak usah ya, surat elektroniknya itu nggak usah. Ini hanya kemarin tuh kebetulan contoh RPP ini itu saya buat untuk di guru berbagi Kemendikbud, jadi makanya surelnya saya tulis. Tapi kalau untuk sehari-hari nggak usah ditulis untuk emailnya ya. Terus semester atau minggu keberapa, dan terakhir kelompok usia, kelompok B usia 56 atau kelompok A itu harus kita tulis karena nanti materinya itu kita lihat dengan kelompok itu harus berkaitan. Jadi jangan sampai untuk kelompok A kita beri materi B. Jadi makanya kelompok di sini ditulis. Oke bunda, untuk RPP Merdeka Belajar elemen pertama kan tujuan pembelajaran.
Nah, di sini tadi saya membahas tentang tema diri sendiri, subtema anggota tubuh. Jadi tujuan pembelajaran saya itu apa? Yang ingin saya capai, siswa-siswa saya, murid-murid saya harus menguasai apa? Ini saya tulis semuanya di sini, yaitu murid dapat mengenal bagian-bagian anggota tubuh, murid dapat mengenal guna anggota tubuh, murid dapat menghitung jumlah anggota tubuh, murid dapat berkreasi membuat bentuk orang dari play-doh, clay atau plastisin, murid dapat menjaga auratnya atau melindungi diri, dan murid dapat menirukan lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Kalau Bunda mencermati semua yang tujuan belajar ini dengan muatan pembelajaran yang sudah saya bahas tadi di atas, itu semua ada. Numerasinya ada, literasinya ada, pendidikan karakternya ada, aktivitas fisiknya ada, seni juga ada. Jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran ini, kita harus sinkronkan dengan muatan pembelajaran, kita kembangkan yang tadi. Baik Bunda, kita akan lanjut ke selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke elemen kedua dari RPP Merdeka Belajar, yaitu aktivitas belajar. Isinya yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluannya apa? Kebetulan saya pesan suara di grup WhatsApp. Nah, di sini saya menyapa murid, menyapa orang tua, memberi salam, menanyakan kabar, dan memimpin doa. Kegiatan intinya, murid saya beri waktu untuk menonton video pembelajaran. Kebetulan saya dalam materi ini membuat video pembelajaran yang saya share di channel YouTube. Jadi di sini linknya saya sebutkan supaya orang tua bisa. Nggak selalu di YouTube sih, kadang-kadang saya taruh di Facebook atau kadang-kadang saya tautkan di Bitly, jadi nggak selalu di YouTube, jadi selalu berubah-ubah. Dan ini tergantung nanti Bunda ya, bagaimana media pembelajarannya, langsung videonya dikirim di sini juga nggak apa-apa. Tapi kebetulan yang kegiatan ini linknya saya masukkan ke YouTube. Dan kegiatan penutup, anak-anak saya beri kuis. Hasil dari kuis itu bisa dikumpulkan dalam bentuk foto atau video. Nah, di sini kita bisa tahu capaian perkembangan anak. Nah, kenapa saya tidak mau dikirim di Japri, harus selalu di grup WhatsApp? Karena saya ingin ketika orang tua wali murid mengirim satu, lainnya akan tergerak ikut mengirim. Kalau Japri nanti akhirnya ada 1, 2, 3 yang tidak mengirim. Makanya gunanya WhatsApp grup itu. Jadi memotivasi orang tua wali murid lainnya untuk ikut berpartisipasi. Sumber belajar sebetulnya ini tidak wajib, tapi saya tulis di sini internet. Oke, akhirnya kita sampai pada elemen ketiga, yaitu assessment. Biasanya saya suka menulisnya kuis Bunda, karena lebih bersahabat dengan anak, atau kadang-kadang jadwal kegiatan anak. Kalau saya tulis tugas itu kelihatannya berat, kasihan anak-anak, jadi lebih baik saya nulis kuis. Tapi tergantung Bunda nanti bagaimana redaksinya, itu hanya pemilihan kata. Tapi yang inti dari kuis ini, saya selalu memberikan prakata yang tujuannya menyentuh hati orang tua agar ikut berpartisipasi dalam pendampingan belajar dari rumah. Jadi orang tua itu ikut bertanggung jawab, kita sentuh hatinya. Contohnya seperti ini, ayah bunda atau mama papa, minggu ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah anggota tubuh. Melalui tema dan kegiatan main yang dapat dipilih, tujuan yang ingin kita capai adalah Ananda dapat berkembang pada 6 aspek perkembangan, yaitu 1. Nilai agama dan moral. Anak dapat mencintai dan merawat ciptaan Tuhan, yaitu mencintai tubuhnya. Fisik motorik, anak dapat menguatkan dan melatih koordinasi mata dengan tangan, yaitu dengan kegiatan membuat bentuk orang dari plastisin. 3. Kognitif, anak dapat menghitung jumlah anggota badan. 4. Bahasa, anak dapat menceritakan guna anggota tubuh. 5. Sosial emosi, membiasakan anak untuk berani dalam mengungkapkan pendapat. Serta 6. Seni, anak dapat mengekspresikan seni musik dan hasil karya. Karena di sini anak-anak saya ajak nyanyi, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Untuk kegiatan mana Mama boleh memilih yang lebih dulu harus dimainkan. Tapi apabila anak-anak menolak dan tidak tertarik, beri anak waktu.
Jangan dipaksa, beri motivasi dan dorongan. Namun bila anak menginginkan kegiatan lain, ikuti saja. Biar anak-anak menjadi senang, karena belajar di rumah itu anak-anak diciptakan untuk menjadi kegiatan yang menyenangkan. Dan tolong untuk setiap kegiatan rutinitas atau ibadah, untuk mama dan papa bersedia mengambil gambar atau merekamnya dan kemudian dikirim ke WhatsApp grup untuk catatan perkembangan Ananda. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin itu yang bisa sampaikan, dan semoga tips dari saya ini dapat membantu bunda-bunda PAUD semua dalam menyusun RPP yang kreatif, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.